Ibu Lestari minta modal sudah, Ya. terus dijanjikan umroh Umroh, sudah, ya. semuanya itu kan ambiar, Ya. lewat begitu saja, modal enggak, umroh juga enggak. Nah kalau sekarang apa lagi Cuma Ibu? mati doang. Janjian mati Kalau orang mau belum. ngomongin Ini orang seperti ini yang kita mau percaya untuk menjadi wakil rakyat, untuk mendengarkan suara kita, untuk kemudian menjalankan visi misinya. Bagi saya omong kosong dan bullshit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Beberapa waktu lalu beredar video yang diberitakan dan juga diberitakan oleh beberapa media mainstream, teman-teman, seperti misalkan Detik, Kompas, dan lain-lain, bahwa Yusuf Mansur akan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari fraksi Partai Perindo, yang yakni ketuanya Pak Haritano Sudibyo, yang mana seperti yang teman-teman ketahui dan kita ketahui bersama bahwa mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu tidaklah murah, teman-teman, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun mirisnya Ibu Lestari sampai hari ini tidak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh seorang Yusuf Mansur atau Jam'an Nurhatin Mansur. Begitu yang mereka kenal dulu. Mereka tidak tahu siapa itu Yusuf Mansur. Yang mereka kenal yaitu Jam'an Nurhatin Mansur. Yang mana di sini adalah wawancara Pak Darso dengan Ibu Lestari dan temannya, menuturkan bahwa dulu Yusuf Mansur sering sekali tinggal di rumah Ibu Lestari ini sampai kemudian mereka berteman. Saya tidak tahu model pertemanan seperti apa. Yang jelas ketika mereka berteman itu Ibu Lestari statusnya janda, teman-teman, dan Yusuf Mansur kalau tidak salah sudah menikah. Namun berdasarkan penuturan Ibu Lestari di video yang lain bahwa mereka ya sering tinggal bersama. Entah itu Yusuf Mansur tidur di ruang tamu atau bagaimana, saya kurang tahu. Yang jelas di sini nanti teman-teman simak videonya secara detail, jangan di skip, teman-teman. Pada akhirnya Ibu Lestari kemudian mengorbankan segalanya gitu. Hartanya sudah habis segala macam sampai kemudian Ibu Lestari menjual rumahnya untuk membantu Yusuf Mansur ini gitu. Dan di masa Ibu Lestari ini pun kemudian kalau teman-teman dengar Yusuf Mansur pernah masuk penjara. Nah, itu ada singgungannya dengan Ibu Lestari ini, teman-teman. Makanya kenapa kemudian ini menarik untuk kita simak wawancara Pak Darso Arif dengan Ibu Lestari ini. Yang lebih menarik lagi adalah dalam wawancara ini terungkap fakta bahwa ternyata Yusuf Mansur sempat menghubungi Ibu Lestari lewat WA, di mana di sini melalui pernyataan Ibu Lestari sendiri bahwa Yusuf Mansur mengatakan kalau mau saya kasih uang atau ibaratnya mau digantiin apa yang dulu Ibu Lestari korbanin sampai kemudian dia menjual rumahnya, jangan mau lagi diwawancarai oleh Pak Darso. Namun itu sudah berlewat tahun, ya, itu kalau tidak salah tahun 2022 sampai hari ini. Bahkan janji-janji Yusuf Mansur untuk membelikan modal, mengumrohkan Ibu Lestari itu tidak terpenuhi, teman-teman. Lagi-lagi seperti yang saya bilang di judul kemarin bahwa lagi-lagi terbukti sekali lagi bahwa perkataan Yusuf Mansur itu hanyalah sebuah kebohongan belaka, hanyalah sebuah keingkaran belaka, hanyalah sebuah ilusi gitu loh. Dimana lagi-lagi pernyataan Yusuf Mansur atau janji-janji Yusuf Mansur tidak bisa dia penuhi, teman-teman. Bukan tidak bisa dia penuhi, tidak dia penuhi, teman-teman. Atau tidak mau dia penuhi, teman-teman. Karena kalau dia bilang mampu, jelas dia mampu, teman-teman. Dia mencalonkan diri sebagai caleg, dia punya usaha di bidang kuliner dan lain-lain segala macam. Namun ketika berbicara masalah hak orang, mengganti rugi uang orang, utang segala macam, seolah-olah dia orang yang paling termiskin di dunia, teman-teman. Baik, kita simak video wawancara Pak Darso Arif dengan Ibu Lestari. Saya kali ini lagi-lagi dengan Ibu Lestari dan temannya Bu Lestari, Ibu Umi, dua gadis tahun 80 ya, Bu. 60. Iya. Bu Lestari kali ini di Jakarta dalam rangka apa nih, Bu Lestari? baru datang semalam Dari Jogja ya, Bu? dari Jogja. Dari Jogja ya? Iya. Langsung dengan di rumahnya? Langsung ke tempat ibu ini. Iya. Umi. Nah, Bu Umi ini adalah suami istri dan suami ibu waktu itu yang memperkenalkan Jam'an ke Ibu Lestari. Bu, waktu itu bapak suami ibu almarhum ya, Bu, itu apa kerjaannya sehingga bisa berteman dengan Jam'an, Bu?
Yang kerjaannya kayak gitu aja Pak, ya Nyalu-nyalu gitu ya. Bisnis lah apa aja. Bisnis apa-apa gitu, bisnis tanah ini dia. Pertamanya ya tanah-tanah, nggak ada tanah ya apa aja gitu loh. Jadi Bu Umi waktu itu suami ibu almarhum itu Bisnis itu bisnis aja. itu ya, cari-cari tanah. Ya, nyari orang mau jual apa, mau apa gitu. Iya ya. Jadi broker gitu ya Bu. Ya semacam calo gitu. Oh iya iya iya. Gitu. iya. Termasuk jual orang menjual mobil, Iya. ibu Umi suaminya bisa bantu gitu ya. Itulah yang membuat suami ibu ketemu Jam'an. Jam'an ya, Jam'an tuh ke Nah. rumah. Ke rumah ibu. Nyari ke rumah dulu lagi saya tinggal di sono. Di mana tuh Bu? Di Kebun Kacang kan nggak Kebun salah. Kacang ya. Kebun Kacang. Kebun kacang Jakarta ini. Tangerang ya. Oh Tangerang. Jam'an ke rumah ibu dalam rangka. Ya itu mau gadein mobil, Oh. mau gadein mobil gitu. Saya kenal Bu Lestari, suami saya waktu itu belum ya, nggak begitu kenal gitu. Kalau ibu udah mau Bu Lestari bertemannya karena apa tuh? Ya teman waktu itu dagang sih ya saya, Iya, bisnis. suami dagang gitu, dagang apa gitu. Iya. Saya nawarin Bu Lestari, lama-lama kayak ya deket gitu loh. Iya. Jadi Jam'an ke rumah ibu di Kebun Kacang Tangerang Iya. mau gade mobil. Ya, narik mobil mau nyari butuh uang, mau gadein mobil. Gitu. Terus? Terus saya unjukin, ayo ke rumah Bu Lestari aja. Iya. Gitu. Kenapa Bu Lestari Bu? Ya karena kali-kali punya duit gitu loh. Iya. Ibu ajaklah ke Bu Lestari yang rumahnya Bu di. Lestari sono. Udah dengan kayak gitu, ngasih dirinya ya udah saya amprokin aja deh, terserah saya. Gitu ya. Nah mobil yang dia gadekan Jam'an waktu itu apa Bu? Pertama kali kita jelek dulu. Jam komodo kan, jantan komodo kan. Jantan. Jantan. Iya. Dan mobil itulah yang diterima oleh Bu Lestari. Iya. Nah, Terus nggak lama kemudian saya tahu nih, saya tahu persis. Nggak lama kemudian berapa hari bawa lagi starlet ya, situ starlet baru Bu, Iya. baru dari dealer. iya. Merah ya dia. Merah. Ganti lagi mobil putih kayaknya ada dua ya. Ganti lagi 2 mobil Kijang dua. Kapsul Kijang kapsul ini. Jadi semua mobil yang dibawa ke Ibu Umi itu digadaikan ke Bu Lestari. Iya, semuanya. Berarti Bu Lestari terima uang mobil itu, mobil gadean itu karena faktor suaminya Bu Umi ya. Iya, kenal saya lah istilahnya. Bu, Saya belum kenal banget sama si Jam'an tuh, nggak kenal. Suami saya juga nggak kenal. Loh, itu bisa- ada tetangga aja kusuk-kusuk gitu loh. Ah. Kan tuh Pak Iwa ketemu yang ini sama Bu Umi. Dia kan orang jalan mana Oh, tahu oh. gitu. Kali-kali tahu. berarti Jam'an kenal Pak Iwa namanya ya? Iya. Itu dari tetangga. Tetangga situ aja situ. Iya. Tetangga Kebun Kacang itu. Karena mungkin tetangganya lihat Bapak sering jalan, Iya, juga sering saya keluar jarang di rumah gitu. ya bisnis sana, Iya. bisnis ini, gitu. Nah, Jam'an waktu itu setelah dia bawa mobil, apa yang Bu Umi lihat tentang orang ini? Orang ini apa gitu, gimana Bu? Ya kelihatannya ya nggak nyangka ya orang masih anak-anak loh. Iya ya. Saya bukan kenal tusuk ngancur, pokoknya kenalnya si Jam'an. Bu ingat nggak itu Anak kuliahan. waktu itu peristiwanya tahun berapa Bu? Ibu ingat nggak? 97, 98? 98 Ya mungkin begitu kali. Ibu tahunya anak kuliahan gitu ya Bu? Iya anak tahu katanya kuliahnya di Ya, iya. UN. Iya. Nah, berarti Ibu berteman dulu dengan Bu Lestari ya Bu? Sampai mobil itu akhirnya bermasalah sampai dia ditahan di Polsek Bojonggede dan di Banten itu Bu. Saya nggak tahu. Bu Umi, kenapa sampai Jam'an tinggal di rumah Bu Lestari? Ya karena bisnisnya banyak mungkin. Ada mobil ini bisa berapa minggu sekali, ada mobil baru lagi. Ini ya juga koleksinya banyak juga, jadi digadein lagi ke orang gitu. Begitu ya, jaga. Ya pikir ya benar itu anak. Tapi Jamion. Pikirnya waktu itu Waktu itu. gitu ya. Pokoknya nggak ada usul-mancuran, Jamion gitu.
Oke, kita ke Bu Lestari. Bu, jadi sejak Ibu tampil terakhir di video saya, itu kan ada Ibu pakai baju mantan kamu. Iya. Terus Ibu juga mengaku di situ bahwa Ibu dan Jaman ini satu atap, tinggal Iya. satu atap. Kemudian orang langsung beranggapan bahwa Bu Lestari dan Jaman ini ya suami istri. Jadi karena tinggal satu atap itu kan Bu. Iya. Nah, semua orang beranggapan begitu. Berarti Ibu Lestari dan Jaman ini suami istri. Nah, yang ditanya memang Ibu dan Jaman waktu itu menikah. Ya kalau anggapan orang saya sudah pernah menikah ini terserah ya Pak, itu anggapan orang ya. Iya, iya. Yang jelas saya belum pernah menikah sih. Dengan Jaman maksudnya. Iya. Gitu. Tapi anggapan orang terserah aja ya. Iya, iya. Saya lihat foto Ibu kan waktu itu kan Ibu sudah, maaf ya Bu, Iya. waktu itu kan sudah janda dan saya lihat foto Ibu itu kan cantik ya Bu. Heeh. Ibu waktu itu cantik kan. Sekarang masih cantik juga sih. Iya. Tapi Cantik. waktu itu kan saya lihat foto kan cantik sekali Bu. Iya. Jadi wajar saja kalau orang beranggapan bahwa ya Jaman terpikat dengan Ibu gitu dan Ibu juga ya terpikat dengan Jaman juga masih muda kan di Iya. waktu itu kan. Itu gimana kalau orang beranggapan gitu? Apa benar Bu? Ya anggapan orang terserah aja ya Pak ya. Iya ya. Eh, Tapi Ibu nggak menikah maksudnya tapi gitu. iya saya nggak pernah menikah sih. Iya. Bu Umi tahu kalau Jaman tinggal satu rumah dengan Bu Lestari? Ya, sama saya. Oh sama Ibu juga. Iya. Rame-rame di situ. Rame ada suami saya, tapi nggak tiap hari ya. Iya, iya. Pokoknya nggak kita 3 hari sekali, 2 hari sekali tuh saya kan ini Kayak rumah Bu Lestari. gitu. Iya. Setiap kali Ibu Tahu datang, saya ke situ jangan dia ada gitu. Oh. Ya udah kayak keluarga aja kan. Keluarga. Pembantu ada, pendulu nih, terus Makan tidur ya dia kalau jadi setiap kali Bu Umi datang, Jaman ada. ada. Tapi ya tidur nggak di kamar, nggak di apa ya, ruangan tamu aja aja gitu. Iya. Iya. nggak di kamar. Ibu kalau datang- dia ada. Ibu kalau datang ke rumah Bu Lestari itu siang atau malam Bu? Ya siang malam Siang malam dan Jaman selalu ada. selalu ada. Ngapain aja Jaman di Ya, rumah? ada nggak selalu di rumah aja sih, Iya, iya. pergi gitu ya. Pergi kita Saya pikir ya kuliah lah gitu loh, anak kuliahan yo. Saya pikir ya kuliah atau ada urusan apa kita nggak tahu gitu. Tapi pulangnya malam, kadang pulang malam. Jaman pulang ke situ ke rumah Bu Lestari. Ya, saya udah tidur, kadang-kadang bubuk bangun ini ada pisang apa nih? Pisang keju, pisang apa dulu? Bu, Jaman kan waktu itu kan rumahnya di jembatan 5 sana Iya. kalau nggak salah. Selain karena memang ada urusan bisnis mobil itu dengan Bu Lestari, itu semua urusan apa lagi Bu? Jaman ke tinggal di rumah Bu Lestari? Nggak tahu urusannya apa aja sih, apa aja kali. Cuma urusan mobil itu aja sih. Itu ya. Mobil deh apalagi tadi ke saya tapi Karena dia Pak, maaf saya Ya. potong. Karena dia bagaimana nggak betah di tempat Bu Lestari, makan tinggal makan, mau minta susu teh ya dikasih. Iya. Itu mau makan apa juga mungkin dia ada. Gitu loh. Saya aja sendiri kadang-kadang nggak punya apa-apa ke Bu Lestari ya makan ya apa bareng. pokoknya saya tampung lah orang-orang yang datang Iya. itu. Gitu. Pakaian dia siapa yang cuci Bu? Di Pembantu ada. pembantu ada. Ada. Nyuci pakaian dia gitu Bu. Iya. Ibu nggak tanya waktu itu orang tuanya kok biarkan dia anak kuliahan kok tinggal Ya, siang nggak. malam di situ? Nggak tahu siapa yang udah orang Tapi kuliahnya kayaknya udah enggak. Udah berhenti sih. Waktu itu ya? Udah berhenti sih. Berhenti atau selesai? Berhenti. Berhenti aja kayak Berhenti. gitu. Iya. Berapa lama sih Bu sebenarnya Jaman siang malam di rumah Bu Lestari itu? Ada sampai 1 tahun? Lama juga ya 6 bulan. Ada bulan-bulanan sih. 1 Bulan. tahun ada ya. Bu Umi Bu Lestari berarti Jaman itu tinggal di rumah Bu Lestari 1 tahun ya Bu? Kurang lebih ya. Kurang lebih 1 tahun ya? Itu kadang pergi bareng sama Bu Lestari, Iya. itu ntar Ya, pokoknya kadang-kadang pulangnya Bu Lestari udah pulang, jangan belum pulang gitu. Paling sering Bu Lestari sama Jaman pergi kemana sih Bu? Nggak tahu perginya kemana. Ke Puncak? Ya, ini dia emang ada kerjaan dulu. Iya. Saya ada kerjaan. Seknek ya? Di negara saya. Iya. Seknek dia. Juga ada wartel segala. Keren sih memang. Kalau per- gitu. Kalau pergi-pergian dengan Jaman itu kemana sih Bu biasanya? Paling dia nyupirin saya aja mau kemana gitu Pak.
Jalan-jalan gitu pernah Bu? Jalan-jalan pernah ke puncak, pernah. Nginap? Enggak. Oh enggak. Enggak. Ke Anyer? Tapi enggak sama saya sendiri, ada Iya. kawan gitu. Begitu ya. Hmm. Iya. Bu Lestari, tadi kan Ibu kan bilang bahwa walaupun tinggal seatap kan tapi tidak menikah dengan Jaman. Iya. Pertanyaannya, kok Ibu mau nampung Jaman sampai kurang lebih 1 tahun di rumah Ibu? Kenapa Bu? Ya karena saya udah terlanjur, dia ngadain mobil ke saya. Ya, Terus uangnya belum kembali. ya. Kalau nggak saya tampung, nanti saya kehilangan jejak untuk nyari dia. Nah, berarti selama dia tinggal dengan Ibu nagih uang ke dia dong? Iya. Dia bilang katanya mau nyairin apa namanya itu uang di bank waktu itu. Iya. Mau bayar saya kalau Iya. itu apa uangnya cair. Iya. Nah, terus dan katanya kalau ada uang 10 juta, Iya. itu mau cair 200 juta. waktu Oh, itu. kalau ada uang 10 juta Hah? akan dapat uang 200 juta. Terus Ibu kasih? Terus akhirnya saya jual tuh, saya punya usaha wartel kan Pak. Saya kasih dia 7,5 juta Iya. itu. Terus saya diajak ke dia ke mana ke bank tuh di Ciledug. Bayar Ciledug. Terus dapat uangnya yang Uangnya 200. udah diserahin ke bank, tapi ditunggu-tunggu udah berapa lama, berapa bulan, udah mundur-mundur molor-molor janji-janji sampai 1 tahun gak ada cair. Bu, Ibu kan pengusaha waktu itu. Kalau Ibu percaya dengan skema dapat uang seperti itu, kasih 5 juta, cair 5 juta ya Bu? Iya. Kasih 5 juta, cair 200 juta. Kok Ibu percaya gitu? Ya saya pikir kan saya dibawa ke tempat yang punya keluarga di Jembatan 5 itu loh Pak. Iya. Itu kan orang baik gitu ya. Iya. Orang ada lah. Iya, Mungkin iya. dia mau bohongin saya gitu. Iya. Itu kan saya masih tabu lah dalam masalah kayak gitu ya. Iya. Masalah bohong-bohong Masalah itu. bohong-bohong itu saya Iya. masih bodoh lah. Bu, ada juga yang beranggapan bahwa Ibu Lestari ini adalah ya berhubungan dengan tadi ya, yang pengakuan Ibu tadi di video tadi. Ibu adalah istri pertamanya Jaman. Kalau ada yang beranggapan begitu, gimana tuh Bu? Ya terserah dia aja. Mau dibilang istri kayak terserah aja ya, Iya. bukan saya ngomong ya. Iya. Terserah orang aja apa orang. Iya. Oke Bu, saya mau tanya Bu. Waktu itu tetangga-tetangga anggap apa Bu? Jaman di rumah Bu Lestari siang malam gitu? Apa Ya, kira? ada yang komen kayaknya sih, ya nggak tahu di belakangnya ya. Iya. Ada si itu ya, ada Bu Salma, ada si apa itu, yang itu yang laki itu si itu Salam. Ada yang pernah nanya nggak, Bu itu siapa? Suaminya atau apa gitu? Pernah nanya nggak? Enggak. Enggak ada. Tetangga-tetangga Saya di tetangganya deh Pak, gitu ya? nggak ngikut usil gitu. Iya. Kalau dia keluar, Jaman hubungi telepon dong gitu ya? Iya. Bu Umi, Bu Lestari, Ya. waktu Jaman di rumah Bu Lestari siang malam itu kan belum menikah. Ketika dia menikah, Bu Umi dan Bu Lestari diberitahu nggak? Enggak. Nggak diberitahu? Nggak diundang gitu ya? Bu Lestari nggak tahu dia menikah? Nggak Tahu juga kaget Nggak mama. tahu. Nah, tahu-tahu dia sudah menikah, kapan itu? Iya gitu doang. Tahu-tahunya waktu itu ada di TV tuh Kak. Oh, Di apa namanya tuh? Di acara apa dia Pak ya? iya. Sinetron apa tuh? Hati-hati tuh apa? Pokoknya Wisata hati. Wisata hati. Ya. Jadi ibu-ibu ini secara Jaman waktu itu ibu jual rumah, dia pergi, baru tahu lagi dia di TV ya Bu? Iya. Ya, kira-kira tahun 2007 kalau nggak salah. Iya, Pak. iya, betul. Baru tahu. Nah ibu, waktu Bu Umi Lestari lihat dia di TV, nggak berusaha untuk cari dia? Orang saya tahu woro-woro sama tetangga. Jangan nonton itu ya, yang namanya Ustadz Mansur itu. Ah. Ya macam-macam saya ngomong sama tetangga. Kapan itu? Baru Waktu ada di TV. Oh. Jangan nonton itu, matiin aja, bohong gitu ya. Oh gitu. Saya bilang itu jahat itu. Kata tetangga. Sama tetangga. Tetangga bilang begitu ke ibu? Enggak, saya. Oh, saya ibu. bilang Oh. sama tetangga, jangan nonton ini ya, saya gituin aja. Iya. Nih, Ustadz Mansur, Ustadz bohong, namanya bukan Ustadz, jangan. Ibu bilang gitu ke tetangga. Terus tetangga apa tanggapannya? Iya, saya tahu
kan bareng apa bareng saya tuh di rumahnya Bu Lestari. Oh gitu. Sampai sekarang Bu Lestari kadang-kadang di sini tuh karena udah nggak punya rumah dia di sini. Oh, dan tetangga Tetangga tuh percaya. percaya ke ibu. Kalau ada tadi Iya iya. Iya. Luar biasa kan Yusuf Mansur, seperti ini sepak terjangnya di masa lalu di mana Ibu Lestari sampai seperti itu, sampai nggak punya rumah hari ini. Lalu kemudian Yusuf Mansur belakangan atau zaman Nurhat Mansur seolah-olah tidak pernah kenal dengan Ibu Lestari, bahkan dia menikah pun tidak diundang. Ibu Lestari tahu-taunya tiba-tiba udah nongol di TV di tahun 2007. Dan banyak hal lagi teman-teman, yang mana ada satu ruang kosong di sini yang selalu menjadi tanda tanya besar bagi saya ketika Pak Darso mewawancarai Ibu Lestari ini. Ruang kosong itu adalah tidak mungkin bagi saya ketika mereka hanya membicarakan mobil, membicarakan bisnis mobil, yang mana kemudian hanya karena mobil ini Yusuf Mansur sampai nginap di rumah Ibu Lestari sampai kurang lebih 1 tahun. Saya tidak bilang dia nginap setiap hari selama 1 tahun, ya enggak. Tapi yang jelas durasinya sampai 1 tahun. Yusuf Mansur sering menginap di rumah Ibu Lestari. Bahkan di wawancara yang lain Ibu Lestari sampai bilang pernah tinggal bersama dengan Yusuf Mansur. Tidak mungkin tidak ada something, tidak ada sesuatu teman-teman. Kalau mau dibilang karena Yusuf Mansur di situ dijamu makan berkecukupan, pakaiannya dicuciin pembantunya Ibu Lestari, karena terus terang Ibu Lestari ini dulunya orang kaya ya teman-teman. Sebelum kemudian bangkrut karena bertemu Yusuf Mansur. Oke, bisa diterima kalau misalkan temannya Ibu Lestari ini mengatakan bahwa mungkin Yusuf Mansur betah di rumah Ibu Lestari karena apa-apa serba ada gitu. Tapi bagaimana dengan Ibu Lestarinya gitu? Kalau hanya dia alasan hanya sekedar biar Jam'an membayar utangnya, kan itu satu alasan yang kurang cukup atau kurang pas menurut saya. Yang jelas ada satu ruang kosong di mana menurut saya pribadi ini pasti mereka ada hubungan. Kemungkinan besar, bukan pasti, kemungkinan besar mereka ada hubungan di waktu lalu gitu. Karena kebetulan Ibu Lestari juga waktu itu statusnya janda teman-teman. Oke, kita lanjut. Kayak Bu Umi terus Bu Umi berpisah dengan Jam'an itu kapan, Bu? Ya setelah dia rumahnya udah dijual, wartanya udah dijual, terus saya kemana? Iya kan? Iya. Pindah sono sini ngontrak sono ngontrak sini. Bu Umi. Iya. Nah waktu Bu Lestari jual rumah, jual wartel itu kan dalam rangka menutup uang Jam'an ya Bu? Iya. Mobil-mobil yang digadekan Iya. Jam'an dibayar ke pemilik mobil. Iya. Habis itu Bu Umi langsung berpisah itu. Iya, langsung berpisah di situ, jual nggak ada rumah sih ya. Iya, soalnya saya kan dikejar-kejar Pak Yani itu Bu. Iya. Uangnya kan waktu itu belum dikembalikan, sedangkan Bayan itu kan TNI. Jadi yang salah satu mobil dari Iya, Jam'an digadekan iya. ke Pak Yani itu. Iya. Bu, akhirnya Bu Umi itu berpisah waktu itu nggak lihat Jam'an lagi. Nggak lihat. Ibu mulai melihat Jam'an kembali kapan, Bu? Atau di mana? Masih di Paso, pisahnya di Paso. Enggak, maksudnya Ibu kemudian lihat Jam'an lagi terakhir pertama kali setelah berpisah itu di mana? Di TV. Semenjak Nggak ketemu udah sebatas itu. Dia rumah semenjak tangga dia aja. ditahan polisi itu. Nggak ketemu Semenjak lagi. ditahan polisi di Bojonegede. Iya. Iya. Sampai Ibu tahu bahwa Jam'an ini namanya Yusuf Mansur, Ibu lihatnya di mana? Di TV atau di mana? Di TV. Di TV, segini yang bilang itu sih jangan namanya Yusuf Mansur. Oh iya, Yusuf Mansur kan kakeknya, saya bilang gitu. Iya. Kakeknya apa bapaknya gitu loh, Iya. kakeknya gitu. Iya. Kan itu Yusuf Mansur, kan Mansur itu kan Kakeknya. gitu. Iya. Itu kan ini kan dia gitu namanya lagi ya Jam'an. Gitu. Iya. Intinya dah. Iya. Gitu. Karena dia punya kakek namanya itu. Mansur ya. Saya ya. Guru Mansur ya. Karena udah jadi ustaz, apa salahnya gitu. Iya. Ini Jam'an gitu. Bu Umi kalau Bu Lestari kan sudah berapa kali lah dia tampil di video saya, pernah datang ke rumah Jam'an juga. Kalau Jam'an dia Bu Umi kira-kira dia masih kenal nggak? Nanti nagih di sana dia. Iya. Terakhir itu kalau ke Gondrong ya, ke Gondrong. Iya, kalau Iya. ini Jalan Tamrin itu. Di Tangerang. Saya udah pernah. Udah pernah saya ajak. Udah pernah. Oh, itu kapan? Lagi ya. Tahu. Tahun berapa ya?
2010, 2011. Oh, udah lama. Dan ketemu Jaman waktu itu. Ketemu. Dia masih ingat ibu? Masih. Masih. Ibu mau minum apa? Minum apa ya? Saya dengar sendiri, kopi sendiri. Iya. Mau minum apa? Gelas kecil, gelas aqua kecil, kasihin. Terus udah kayak gitu, terus yaudah ngomong-ngomong, ya gini jangan, saya diturutin. Iya. Kan Bu Lestari sekarang nggak punya rumah, Iya. sekarang beli Susah. itu udah susah, nih numpang di Susah. rumah saya, Iya. saya gituin. Numpang di rumah saya nih sekarang, saya gituin. Kasihan saya pikir beliin rumah kayak apa kayak saya Iya. bilang gitu. Ibu ngomong gitu. Ya. Iya. Terus kata si Jaman, pulang terus gampang deh ntar ibu maunya apa kalau ya maunya ya Bu Lestari aja deh, nggak usah saya. Iya, iya, iya. Gitu. Bu Lestari aja tuh beliin rumah, biar punya rumah dan biar jangan numpang di saya gituin. Iya. Nah ini udah ntar dulu tak masuk ini. Kalau sekarang ya nggak ada duit, kan kita pada nggak ada duit. Gitu. Kata dia. Nggak ada duit, iya. Terus sudah kayak gitu, sebentar ya tak. Masuk dulu, masuk tidak lama ya. Iya. Baju 400.000. 400.000. 400.000 itu berdua. Dia bilang uang itu uang apa, Bu? Ntar ditransfer katanya. Oh. Itu ini pertama saja ntar ditransfer aja duitnya. Ya, Iya. ditransfer. Benar ditransfer. Enggak. Enggak ada. Rumahnya gede Bu waktu Rumahnya itu. udah kamu jaga satpam. Ya rumah yang sekarang itu. Bu Umi lihat waktu itu rumah dia itu udah kaya raya. Belum mewah banget, tapi sekarang udah mewah banget ya. Iya, iya, iya. Masih biasa kayak rumah biasa, cuman udah dijaga berapa? Satpam. Ibu nggak bilang, ingat nggak kamu waktu dulu di rumah Bu Lestari numpang? Yang belum sempet orang dia kayak Cuma sebentar doang ya Bu ya. orang keluar aja saya diikutin takut. Diikutin? Takut. Iya diikutin sama satpamnya ya sampai ke jalan udah jauh baru di satpamnya itu masuk itu kayaknya seolah-olah takut saya tuh mampir ke tetangga. Iya. Terus mau cek gini gitu. Kali. Bu mau tanya Bu, waktu Ibu Umi sama Bu Lestari datang itu ngomong ke satpamnya sebagai apa Bu? Gimana Bu? Nggak ngomong apa-apa, nggak boleh kan nggak ada komen apa-apa dia. Nggak, ibu ngomongnya dari mana, siapa gitu, gimana? Ya udah tahu. Dia udah tahu. Bu Lestari udah tahu. Bilang aja Bu Lestari, saya bilang Iya. sama Bu Umi, saya bilang. Iya. Baru semua duduknya itu istrinya juga ya di sampingnya. Iya, nemuin Bu. Istrinya ngomong apa Bu? Ya nggak ngomong apa-apa. Diem aja, diem aja. Bu Lestari kan sudah dijanjikan modal enggak, dijanjikan umroh bulan Desember juga enggak. Terus apa Ibu masih mau datang lagi, masih nagih lagi apa udah enggak? Kalau dateng mau terima saya enggak ya? Kalau kira-kira Ibu masih mau nagih enggak? Masih mau minta jaman enggak untuk bantu Ibu? Nah, sekarang sih. Gimana Bu? Masih mau? Ya kalau dia punya hati, Iya. ingat waktu dulu, nggak usah Iya. saya apa namanya itu datang Kejar-kejar. lagi, ya kejar-kejar. Iya. Ya apa namanya itu, pokoknya dengan terbuka hatinya dia lah Pak. Iya. Dia kalau membantu saya ya manggil saya, telepon saya. Iya. Telepon Ya, deh paling tidak telepon. telepon. Ya, Telepon telepon. udah. Iya. Baru gentleman. Dia panggil Bu Lestari waktu itu apa? Manggilnya? Bu Lestari. Bu Lestari ya? Lestari. Kalau nggak Bu Umi manggilnya apa Bu? Hah? Umi. Bu Umi ya? Iya. Iya. Jadi Bu Lestari masih mau mengetuk hati Jaman untuk bantu ya? Masih lah, kan saya masih susah Pak sampai sekarang, rumah nggak ada, kerjaan nggak ada, Iya. ya kan? Sedangkan dulu udah semuanya ke dia. Iya. Penderitaan saya waktu itu sampai sekarang kalau ingat tuh nggak gila aja deh untung Pak saya. Gitu. Tanah Pak Iya. yang di kontrak karena ya itu saya disiksa Bu waktu itu sama Pak siapa namanya? Pak Yani. Disiksa gimana? Disiksa coba seharian di situ nggak kasih makan, nggak kasih minum. Pak Yani itu Pak adalah Yani, surat perusahaan saya ditahan sama Pak Yani sampai sekarang Pak. gara-gara Pak Yani menerima satu mobil gedenya Iya, Jaman. terus uangnya yang pakai yang terima si Jaman. Hmm.
Akhirnya saya kan nggak bisa bergerak, nggak bisa usaha, nggak bisa Iya. apa, diteror sama dia. Saya udah nggak percaya Walaupun sama dia, Mas. karena mobil itu kan sudah diambil kembali oleh pemilik Iya, mobilnya iya. Ibu. Terus akhirnya ya itu sekarang kita udah selesai, saya bayar. Ibu bayar Iya. di Payani ya. Tahun 2099. Iya, 99 ya Bu. Iya. Itu Ibu bayar ke Pak Yani berapa juta Bu? 10. 10 juta. Tapi surat-surat perusahaan Ibu Masih tahan. bertahan di Pak Yani. Saya belum berani ini udah. Gak berani minta lagi. Nggak minta lagi. Iya. Bu Lestari, Ibu WhatsApp dengan Jamaan itu terakhir kapan Bu? Terakhir akhir Agustus Pak, Tahun lalu, tahun 2022. Iya. Bu, apa isi WhatsAppnya dengan Jamaan waktu itu Bu? Isi WhatsAppnya saya sebenarnya kan nggak boleh apa namanya itu wawancara lagi dengan Pak Darso. Oh gitu. Ya kan? Iya. Dia Larang. dilarang. Iya. Katanya dia mau apa namanya itu kalau wawancara lagi dia nggak mau ngasih saya modal. Oh gitu. Dan waktu itu kan kita kan nggak wawancara lagi. Iya. Sampai pada dia nggak kasih modal ke Ibu, nggak janjikan umroh, Iya. janjikan umroh terus nggak jadi baru Ibu ketemu Iya, saya ya. iya. Nah, jadi Ibu sekarang belum tobat nih ketemu Jamaan Ibu. Belum tobat, masih mau kejar Jamaan. Masih Pak. Masih. masih kejar dia. Iya. 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 Bu Umi, Iya. kalau sekarang ada Jamaan sekarang di sini, Ibu anggaplah di Jamaan lagi nonton video ini. Bu Umi mau ngomong apa ke Jamaan Bu? Jangan ingat nih nenek-nenek waktu susah, jangan waktu sekarang, waktu susahnya ingat siapa yang iniin. Udah segala-gala diurusin sama Bu Lestari kok nggak ada imbal balasnya apa-apa. Iya. Ntar kualat loh. Nah, sekarang udah nenek-nenek ya Bu? Iya, sekarang Iya. saya udah nenek-nenek nih. Iya. Masih ada Bu Lestari masih nyari. Harta nggak dibawa mati. Ingat. Iya. Mungkin dia berpikir hartanya bawa mati kali Bu. Iya kali. Ibu tahu nggak kalau Jamaan itu uangnya triliunan, minimal ratusan miliar lah. Ibu tahu nggak? Ya percaya lah, Percaya. percaya soalnya dia Percaya. punya yayasan, ya kan? Punya sekolahan apa ya? Iya. Iya. Makanya dia percaya Punya lah. restoran ya, Iya, punya restoran, restoran. punya Kaya raya. Iya. Cuman inget lah di situ Ingat lah, gitu ya loh. ampun. Nggak kasihan Kok sama heran. Nggak ingat gitu loh, nggak inget masa Allah itu Ustadz apa Ustadz? Kalau nyelonong aja ke rumahnya masih mau nggak Bu? Nah kalau main lagi siapa takut? Kalau insya Allah kalau saya sehat. Iya. Iya. Nah, tapi kan banyak Mungkin saya. banyak satpamnya Bu. Hah? Banyak satpamnya. Nggak takut sama sapam. Saya makan nasi. Bukan makan nasi Bu ya. Iya. Kalau Bu, Dia bukan makannya bukan nasi. kok. iya. Nggak Kalau Bu tahu. Lestari, apa yang mau Ibu ngomong ke Jamaan Bu? Ya saya bilang Jamaan, ingatlah waktu dulu gimana susahnya saya yang bantu kamu, Iya. menampung kamu. Kok tega-teganya kalau terus sekarang udah kaya raya nggak mau inget saya. Bantulah saya lagi susah nih. Nggak mau dong nenek-nenek. Ini dan nenek-nenek nih. Iya. Dapat ini loh pahala loh kalau bantu nenek-nenek. Bu, kayak Ibu Umi dulu deh. Ibu Umi mau minta Jamaan bantu apa enggak? Apa ibu cukup merasa hidup udah cukup? Saya udah cukup, nggak usah dibantu sama si Iya. Jamaan. Iya. Yang penting ini Kasih. kasih saya nih Bu Lestari. Iya. Ingat sama dia aja deh gitu. Iya. Kalau sama saya apa sama Bu Lestari Iya, aja. ingat. Nggak ingat kok. Iya. Gitu loh. Bu, Ibu Bu Lestari minta modal sudah. Iya. Terus dijanjikan umroh Umroh, sudah. iya. Semuanya itu kan ambiar. Iya. Lewat begitu saja, modal enggak, umroh juga enggak. Nah, kalau sekarang apa lagi Cuma Ibu? mati doang. Janjian mati Kalau mau belum. ngumrohin, kalau mau ngumrohin nanti apa namanya itu paspor saya kirim deh. Waktu itu kan minta paspor saya untuk dikirim ke itu ya setia. Iya. Dan sekarang paspor udah jadi. Udah jadi. Udah ada paspor. Udah jadi paspor. Ah. Oh, waktu itu sempat nanya udah ada paspor Iya. belum. Nah, sekarang paspor udah jadi. Udah jadi. Oh, dikirim Bu. Nanti kita bantu kirim ke Iya. alamatnya. Iya. Terus selain itu, Ibu masih minta modal untuk usaha. Ya masih lah Pak buat untuk hidup ke depan sampai Kita di akhir hayat. Waktu itu Ibu kan minta 200 juta ya tahun lalu itu. Iya. Kalau sekarang minta berapa Bu?
Ya nggak usah banyak-banyak Pak, segitu aja lah. Oh gitu. Nggak usah banyak-banyak. Uang segitu terlalu kecil bagi zaman itu. Kecil nih Pak. Banget. Ibu tahu nggak bahwa zaman pernah ngomong bahwa dalam 1 bulan dia bagi-bagi uang sampai 15 miliar? Pernah tahu nggak? Iya. Pernah tahu? Jadi dia kan ada video yang zaman bilang dia tiap bulan bagi-bagi uang 15 miliar. Gila. Gila ya Bu? Gila. Iya. Kenapa nggak inget saya ya? Ya karena mungkin waktu Kenapa itu nggak inget saya ya Pak? Dia susahnya makan tidur di rumah sama-sama. gitu ya. Iya. Ya. Ya, itulah wawancara Ibu Lestari dengan Pak Darso Arif bersama temannya Ibu Umi, yang mana di balik tawa mereka saya melihat ada kesedihan di sana karena mereka terutama Ibu Lestari yang mana seperti yang teman-teman dengar sendiri sudah habis-habisan, bahkan rumahnya sampai amblas, sampai ludes, sampai harus dijual karena untuk membantu Jam'an dalam segi finansial, sampai Ibu Lestari ini harus menumpang. Namun mirisnya Yusuf Mansur tidak mengingat itu, melupakan itu, dan bahkan Yusuf Mansur mengingkari janjinya teman-teman. Sudah menjanjikan Ibu Lestari untuk memberi modal juga tidak ditepati, menjanjikan Ibu Lestari untuk umroh bahkan sampai Ibu Lestari membuat paspor, ternyata juga hasilnya zonk. Seperti yang sudah-sudah teman-teman, seperti yang sudah-sudah, bahwa ingkar janji atau tidak menepati janji itulah yang sering kita dengar akhir-akhir ini teman-teman, dan itu bersentuhan atau bersinggungan dengan Jam'an Nur Hati Mansur atau Yusuf Mansur teman-teman. Sekali lagi ini adalah sebuah pelajaran bagi kita untuk tidak mudah percaya kepada orang lain dan lebih berhati-hati, dan sebaiknya kita memberikan harta kita atau membantu orang itu ya diutamakan keluarga-keluarga kita yang kita tahu luar dalamnya, yang kita tahu kondisinya mereka sebenarnya segala macam, dan kita lebih dekat dengan mereka teman-teman, ketimbang kita membantu orang lain dengan berharap yang lebih, apalagi orang tersebut tidak tahu terima kasih teman-teman, tidak tahu terima kasih. Dan mirisnya lagi, sudah satu cerita kecil tadi teman-teman, mungkin teman-teman lupa atau kelewat, itu dia ke rumahnya Yusuf Mansur hanya diberi uang 400.000 untuk ongkos, katanya yang lain nanti ditransfer, tapi kenyataannya juga tidak ditransfer. Apakah begitu mudahnya ya, begitu mudahnya berucap lalu kemudian tidak ditepati gitu? Apakah sudah menjadi kebiasaan gitu loh? Sudah tidak bisa dihitung lagi dengan jari teman-teman. Ini yang terlihat di video ya teman-teman, berdasarkan kesaksian para narasumber. Bagaimana yang lain? Oke? Ini orang seperti ini yang kita mau percaya untuk menjadi wakil rakyat, untuk mendengarkan suara kita, untuk kemudian menjalankan visi misinya. Bagi saya omong kosong dan bullshit itu. Bagi saya adalah omong kosong. Orang-orang seperti ini yang tidak harus dipilih. Orang-orang seperti ini yang harus kita blacklist dari pencoblosan teman-teman, karena sudah jelas banyak sekali hal-hal yang dia ingkari. Bagaimana kemudian dia akan membuat janji baru yang itu komposisinya lebih besar teman-teman? Apakah kemudian dengan mudah kita bisa percaya? Pesan ini saya sampaikan kepada teman-teman di Jakarta Timur, jangan sampai orang ini dipilih. Sampaikan kepada teman-teman kalian, sampaikan kepada teman-teman kalian track recordnya teman-teman, jangan sampai orang ini kemudian naik sebagai wakil kita untuk menyuarakan aspirasi kita di parlemen sana. Sangat-sangat, bagi saya pribadi, sangat-sangat tidak masuk orang seperti ini. Oke? Cukup sekian dari saya. Sahabat Al-Walid, see you on the next videos.